Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini, gue misalnya wes sholat terus takbir, maca Fatihah, maca surat, eling ngemen duit, eling badi kita ora, nggak mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita jadi imam, eling makmumku setuju gak be wacaanku piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, aku abe kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah itu gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul apa? Amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau jafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir sholat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir sholat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat gosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna, iku wis keangkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kang Mas, kita ngobrol nyantai. Iya, ada satu pertanyaan yang tadi itu hubungannya linafsi dengan suatu ayat yang kalau saya potong ya, saya nukilkan itu Allah mentakwakan dan Allah menyesatkan. Nah, itu hubungan benang merahnya bagaimana Ustadz Abdul Halim? Mohon dijelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha menunjuki hambanya dan Allah pula Maha menyesatkan hambanya. Di sudut pandang manusia, maka manusia selalu memandang badan-badannya yang dinilai. Seperti Allah Maha menunjuki hambanya, kita memandang sebuah ibadah-ibadah yang dilakukan manusianya secara lahiriah, secara syariat. Dan Allah pula yang menyesatkan hambanya. Kita menilai bila ada manusia yang tersesat jalannya di sisi ibadah syariat, maka manusia itu disangka tersesat jalannya. Yakni kebaikan di sisi manusia adalah menjalankan seluruh perintah Allah secara syariat, secara badaniah. Dan keburukan di sisi manusia itu adalah meninggalkan perintah Allah secara
syariat atau badaniah. Akan tetapi kebaikan di sisi Allah itu adalah ketika hamba sudah tidak mensekutukan Allah dengan apapun termasuk dirinya. Itulah jalan kebaikan. Dan jalan keburukan di sisi Allah adalah ketika manusianya masih mensekutukan Allah dengan selain Allah, termasuk dengan diri manusianya. Jadi Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah memantau, Allah memandang hanya pada segumpal daging itu, yakni hati. Hati juga dimaknai hidup. Hati, jiwa, nyawa, roh terkumpul di dalam hidup. Bila gumpalan daging itu suci, yakni tidak mensekutukan Allah dengan ciptaannya, maka apapun perbuatan badaniah, apapun syariat yang dikerjakan badan-badan manusia itu, bila yang ada, bila yang hidup, yang mentuhani badan ini berlaku, maka seluruhnya itulah kebaikan di sisi Allah. Meskipun kelihatannya di sisi manusia terkadang ada nilai keburukannya. Contoh, ada manusia yang tidak sholat secara syariat. Di sisi manusia memang itu keburukan. Akan tetapi belum tentu di sisi Allah juga buruk. Dan keburukan di sisi Allah tidak melulu dengan afalnya badan yang menurut manusia itu buruk, seperti mencuri, merampok, dan sebagainya. Akan tetapi meskipun kelihatannya sholatnya full, meskipun kelihatannya ibadahnya banyak, dan meskipun kelihatannya ilmunya setinggi langit, bila gumpalan dagingnya masih mensekutukan Allah dengan makhluknya, termasuk dengan diri manusianya, maka seluruhnya itu adalah racun. Racun belenggu bagi manusianya. Bertambah ilmunya, bertambah amalnya, tidak menjadikan malah dekat kepada Allah, akan tetapi malah semakin jauh dari Allah. Karena apa? Karena manusianya merasa mentuhani, menguasai seluruh ibadah dan sholatnya, termasuk menguasai hidupnya Allah. Demikian Kang Mas. Kemudian untuk Ustadz, kemudian bagaimana Ustadz cara nafs ini agar nafs ini bisa bersatu dengan jasad, sehingga nafs ini mengakui keesaan Allah sebagaimana yang sudah dijanjikan ya, alastu birobikum qalu bala sahidna. Nah, bagaimana seorang yang nafsnya itu bisa menjadi sesat? Apakah karena jiwa orang tersebut memang sudah disesatkan oleh Allah? Terus kenapa Allah itu bisa menyesatkan? Padahal Allah sendiri sudah mewanti-wanti kepada jiwa bahwa bukankah
aku ini Tuhanmu. Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami menjadi saksi. Nah, kenapa kok bisa sampai seperti itu, Ustadz? Tolong dijelaskan, Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cerita Allah kepada manusia. Qalu, Masya Allah, alastu birabbikum, wahai manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, injih, engkaulah Tuhan kami, dan kami akan menyaksikanmu dimanapun kami berada. Inilah tujuan manusia dicipta, yakni hanya satu, yakni menyaksikan, selalu menyaksikan Allah di segenap tindak tanduk laku badaniahnya. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia, hanya itu, hanya satu, yakni menyaksikan Allah. Ketika kita sholat, ketika kita ibadah, bila di dalamnya kita hanya menyaksikan manusianya yang merasa bisa sholat dan ibadah, ini namanya sudah melenceng dari ketentuan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Dituntun oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad supaya di dalam sholat itu dan di dalam ibadah itu bisa menyaksikan Allah. Lu kok malah menyaksikan dunia, menyaksikan dirinya lah yang merasa mentuhani, menguasai seluruh ibadah dan sholatnya. Jadi Allah menciptakan manusia hanya untuk sebagai penyaksi. Jadi rahasianya begini. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa menyembah Allah kecuali Allah. Mari kita buktikan, mari kita logikakan. Cerita Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, wahai manusia? Qalu bala syahidna, iya, engkaulah Tuhan kami, dan kami akan selalu menyaksikanmu. Nah, coba kita rasakan, coba kita pahami. Kira-kira kita pernah bersaksi yang demikian kepada Allah? Kapan kita pernah menyaksikan? Sedangkan yang ada hanya cerita Allah. Sedang kita tidak pernah tahu, tidak pernah membuktikan apa yang diceritakan Allah di atas. Monggo kita dalami, monggo kita resapi. Berarti alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang bertanya dan yang menjawab siapa? Sedang diri kita selama ini tidak merasa pernah bersaksi yang demikian. Berarti yang ada, yang bertanya dan yang menjawabkan Ahad, Allah juga. Inilah bukti bahwa tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah bila manusianya masih wujud. Jadi sebuah pertemuan itu bukan bertemunya secara angan-angan manusia. Ada dua pihak atau lebih. Akan tetapi pertemuan di sisi Allah itu adalah ketika hambanya sudah kembali ke asalnya, yakni Adam, kepada sifat wajib manusianya. Sehingga muncullah sifat wajib bagi Allahnya, Allah lah yang wujud. Sehingga segala gerak-gerak laku manusianya padanya selalu gumantung, bersandar kepada
hayatullah yang menghidupi dan yang menguasainya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah pencipta apa yang kau perbuat. Kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan? Dulu Allah menciptakan hanya malaikat saja. Tapi Allah tidak suka. Malah Allah menciptakan kebalikannya, yakni setan. Pada hakikatnya, kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan? Karena itulah kesempurnaan Allah. Mari kita ilustrasikan. Coba kita amati arus listrik. Ketika Allah menciptakan hanya plusnya saja, kira-kira apakah ada lampu di dunia ini? Apakah ada HP, ada mobil, ada radio, ada TV, ada pesawat, ada motor, tanpa adanya min? Maka diciptakanlah min dan plus. Maka akan menghasilkan kesempurnaan, yakni terciptanya penerangan lampu, HP, televisi, mesin cuci, kulkas, dan sebagainya. Itu karena adanya kesempurnaan min dan plus. Contoh lagi, seumpama mata manusia ini diciptakan semuanya di kanan saja. Karena Allah suka kebaikan, akhirnya mata ditaruh di kanan saja. Di atas bawah matanya, yang satunya kosong, tidak ada matanya. Kira-kira sempurna tidak mata dilihat oleh pandangan kita? Kan tidak sempurna. Contoh lagi, adanya kan tangan ini. Bila Allah menciptakan kedua tangan ini berada di posisi kanan saja, kira-kira asik tidak dipandang mata? Nah, demikianlah kesempurnaan Allah. Yang terpenting, ini yang terpenting. Yang terpenting, kata kuncinya adalah di dalam sebuah ketaatan dan kemaksiatan secara lahir, kita pegang kuncinya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Wahai zat yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah kami selalu menyaksikanmu dimanapun engkau posisikan kami. Baik di dalam ketaatan secara badaniah ataupun di dalam kemaksiatan secara badaniah. Hati tetap Allah lah yang mentuhani, Allah lah yang mengkodok-kodarkan seluruh apa yang diperankan Allah kepada manusianya. Nah, bila kita sudah hanya memandang, menyaksikan kepada Allah lah Tuhan pencipta manusia, maka selamatlah manusia dari dua keadaan itu, baik ketaatan ataupun kemaksiatan. Sudah mi'raj, sudah melewati jalan Shiratal Mustaqim, kebaikan dan keburukan, sehingga yang disaksikan bukan kebaikan dan keburukan secara zahirianya, akan tetapi yang disaksikan sudah penguasa atas kebaikan dan keburukan itu, yakni hayatullah. Demikian sahabat. Contoh lagi demikian. Coba ketika kita nonton bioskop, di dalam cerita bioskop itu yang ada berisi kebaikan-kebaikan saja, berisi ibadah, kebaikan-kebaikan saja.
Di dalamnya kita ketika menonton pasti kita jenuh. Jenuh karena monoton ceritanya begitu saja. Lalu ketika ada aktor yang berperan antagonis keburukan yang mengusik sebuah ketaatan, nah di situ kita mulai seger lagi. Tadinya monoton menonton yang baik-baik saja, akhirnya ngantuk. Ketika ada bajingannya, kita langsung melek lagi, semangat lagi menonton. Nah, demikianlah yang dimaksud kesempurnaan Allah. Jadi bila Allah menciptakan kebaikan saja atau keburukan saja, ya Allah belum sempurna. Jadi diciptakanlah baik dan buruk. Itulah menunjukkan kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Demikian para sahabat. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Untuk Ustadz Abdul Halim. Nah, setelah kita memahami seperti itu, Allah menyesatkan dan Allah juga mentakwakan. Kemudian Allah juga sudah menanyakan kepada jiwa, nafs, dan Allah sendiri juga yang menjawab. Saat kehidupan di dunia, siapakah orang yang disesatkan dan siapakah orang yang diberi petunjuk? Demikian Abdul Halim, Ustadz Abdul Halim. Mohon penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terpenting kita selalu pegang kuncinya, kunci mi'rajnya, kunci tajalinya. Jangan kita memandang keadaan-keadaan yang kita alami. Pandanglah siapa pencipta keadaan semua ini. Jadi ya muqallibal qulub, saksikanlah siapa yang membolak-balikkan hati, yang mentaatkan dan memaksiatkan hati. Itu yang harus dipegang. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati memandang uripe Allah ketimbang memandang uripe hamba. Itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, terima kasih atas semua penjelasan Ustadz. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.